Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan ketenangan hidup dunia dan akhirat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan yang mungkin kita lakukan, tetapi kita merasa bahwa ketika kita melakukan amalan tersebut belum menemukan titik terangnya, hajat-hajat kita dikabulkan. Maka ikhwan fillah, di dalam video yang lain banyak amalan, diantaranya amalan surah Al-Fatihah, yang mana banyak cara untuk mengamalkan surah Al-Fatihah, seperti membacanya 40 kali, membacanya 11 kali, kemudian membacanya mengulang-ulang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini saya akan memberikan tanda orang yang akan berhasil mengamalkan surah Al-Fatihah atau mengamalkan amalan-amalan yang lain, maka akan diberikan tanda, yaitu tanda orang itu berhasil akan mendapatkan buah dan manfaat dari amalan tersebut. Namun ikhwan fillah, sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang menjadikan sebab-sebab kita lancar dalam beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan berhasil mengamalkan surah Al-Fatihah ataupun surah yang lainnya, yang pertama, orang itu akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu gampang diucapkan, susah untuk dilakukan, karena setiap orang itu bisa mengatakan kata sabar, tetapi belum tentu semua orang bisa melakukan kesabaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam kitab Sirajul Talibin, innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum ala ma takrahun. Kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan terkecuali sabar tentang apa yang tidak diinginkan. Maka orang yang akan berhasil mengamalkan surah Al-Fatihah ataupun surah yang lainnya, Allah akan berikan kesabaran untuk selalu istiqomah mengamalkan amalan tersebut. Sabar itu syarat dalam segala hal. Sabar itu adalah kesuksesan. Sabar itu adalah keberhasilan. Ketika kita bersabar dalam amalan, bersabar dalam cobaan, bersabar dalam pekerjaan, maka dengan kesabaran itu akan membawakan hasil yang sangat baik. Nah, orang yang akan berhasil mengamalkan surah Al-Fatihah ataupun amalan yang lainnya, dia akan diberikan kesabaran meskipun dia mengamalkan surah Al-Fatihah sudah lama, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan 1 tahun lebih, tetapi dia tidak berhenti dalam amalannya, dia selalu sabar, maka orang tersebut akan diberikan awal ataupun akhir, akan diberikan buah dari amalan tersebut. Maka ikhwan fillah, kesabaran itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Maka orang yang sabar itu disebut di dalam Al-Quran yang akan menjadi penghuni surga, as-sabirina was-sadiqina, orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur. Maka
orang yang akan berhasil mengamalkan satu amalan itu, Allah akan tibakan di dalam hatinya rasa kesabaran sehingga tidak bosan untuk mengamalkan satu amalan, tidak meninggalkannya, selalu mengistiqomahkan. Kemudian tanda yang kedua, orang yang akan berhasil mengamalkan surah Al-Fatihah ataupun amalan-amalan yang lainnya, yaitu az-ziyadatu fit ta'ah. Orang itu akan bertambah dalam ketaatannya. Orang itu akan bertambah dalam kualitas beribadahnya. Bukan hanya memperbanyak amalannya, tetapi orang itu semakin meningkat amalan-amalan yang lain seperti sholat fardunya, sholat sunnahnya, sedekahnya, membaca Al-Qur'annya, zikir-zikir yang lainnya. Maka orang yang memperbanyak amalannya, meningkatkan amalannya, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan ketakwaannya, akan menjadikan musabab amalan Al-Fatihah ataupun amalan yang lainnya akan dikabulkan, akan membawakan hasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa rasakan ketika kita mengamalkan surah Al-Fatihah ataupun amalan yang lain, ketika meningkat amalan-amalan selain amalan itu, maka Allah akan berikan hasil dari amalan itu entah di dunia ataupun di akhirat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah Allah balas kebaikan melainkan dengan kebaikan. Maka untuk mempercepat amalan supaya mendapatkan hasil, yaitu tingkatkan amalan yang lainnya, amalan-amalan yang wajib. Tanda yang ketiga adalah orang yang akan diberikan kesuksesan dalam amalannya, entah amalan surah Al-Fatihah ataupun amalan yang lain, dia akan semakin yakin untuk mengamalkan amalannya. Karena setiap seseorang ketika mengamalkan sesuatu harus dilandasi dengan keyakinan. Ketika tidak yakin, maka tidak akan berhasil. Maka dalam berdoa pun kita harus meyakini bahwa Allah akan mengijabah doa itu. Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus meyakini bahwa Allah akan mengijabah doa tersebut. Maka ikhwan fillah, orang yang diberikan tanda oleh Allah, tanda yang tiga, insya Allah orang tersebut akan berhasil dalam amalan-amalannya, akan membawakan hasil apa yang diinginkannya bisa tercapai. Maka dengan itu ikhwan fillah, yang ketiga itu kita usahakan. Yang pertama, sabar dalam melakukan amalannya. Yang kedua, tingkatkan ketaatan kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kuatkan akidah, yakinkan dalam amalan tersebut, jangan ragu-ragu, karena ketika ragu-ragu maka tidak akan membawakan hasil yang baik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itulah yang bisa kami uraikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap istiqomah mengamalkan amalan-amalan yang dijelaskan para alimil ulama. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.